Gua tekenin lagi ya, biaya hidup di Malaysia itu jauh lebih murah berbanding biaya hidup di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa lagi di channel ini. Semoga semuanya selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kita mungkin pernah melihat atau menonton video dari para pekerja Indonesia ataupun wisatawan asal Indonesia yang ke negara tetangga, kemudian membuat komparasi atau perbandingan biaya hidup atau harga barang antara Indonesia dengan negara Malaysia. Dan mungkin sedikit kita perlu mencermati dalam mengolah informasi, apalagi dari para kaum sensasional yang halu tanpa melihat dari perspektif ekonomi bernegara, apalagi bicara dari sisi perspektif perdagangan dan produksi suatu barang. Assalamualaikum. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, 2 hari ini FYP gue itu selalu muncul perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Malaysia tentang biaya hidup masing-masing. Nggak tahu kenapa banyak yang orang Indonesia bilang, ada yang bilang hidup di Malaysia itu mahal, dan begitu sebaliknya, Malaysia bilang hidup di Indonesia itu murah. Nih, penjelasan gue, menurut gue malah justru di Malaysia itu lebih murah apapun cara hidupnya, biaya hidupnya, segala macam-macamnya. Tentang masalah biaya hidup di Malaysia itu lebih jauh murah berbanding Indonesia. Gue tekenin lagi ya, biaya hidup di Malaysia itu jauh lebih murah berbanding biaya hidup di Indonesia. Tapi perlu digarisbawahi, di Indonesia bagian mana. Tapi kalau menurut gue sih, biaya hidup di Indonesia itu emang rata-rata, bukan rata-rata ya, rata-rata ya mahal gitu loh. Mau lu di kampung atau di perkotaan kota-kota gedenya. Setuju nggak sih? Setuju bang. Apa guanya? Sekarang yang gue bandingin deh, ketika biaya hidup gue, biaya hidup ya, bukan keinginan hidup atau ya bener-bener yang untuk hidup, keperluan hidup gitu ya. Sekarang perbandingan gue, kayak gue sekarang tinggal di salah satu pinggiran Kuala Lumpur. Pinggiran Kuala Lumpur, gue di Indonesia juga di pinggiran Jakarta gitu kan. Deket-deket sama ibu kota. Di sini gue juga deket-deket sama ibu kota. Beneran deh. Dan setelah gue lihat-lihat ya, FYP yang beredar itu, kenapa sih orang itu yang bukan tinggal lama di sini gitu? Coba deh, lu tinggal dulu di sini, lu nikmatin dulu, baru lu bandingin gitu. Betul banget. Jangan ketika lu lagi liburan, abis itu baru lu bandingin. Nah itu menurut gue kurang pas. Lu harus tinggal lama di situ, bergaul dulu apa segala macam, tahu detail-detailnya, baru dibanding-bandingin. Biaya hidup adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran pokok seperti perumahan, makanan, pakaian, biaya kesehatan, transportasi, internet, pajak, perawatan kesehatan, hiburan, dan lain-lain pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Biaya hidup seringkali digunakan untuk membandingkan mahalnya biaya hidup di suatu kota atau suatu negara yang dibandingkan dengan kota atau negara lain yang terkait dengan upah dan pengeluaran. Dan ketika sebagian para pekerja migran Indonesia di Malaysia membandingkan biaya hidup Indonesia dengan negara tetangga, maka kita perlu melihat dengan data. Hasil survei Cost Living Index yang disusun Numbeo dan tercatat pada Media Kata Data Network, Indonesia termasuk negara dengan biaya hidup termurah, sedangkan Malaysia berada pada 2 peringkat di atas Indonesia setelah Filipina. Dan biaya hidup di Indonesia juga termasuk pada peringkat ke-32 dari 43 negara di Asia, atau peringkat ke-105 dari 137 negara yang disurvei di seluruh dunia. Sehingga dapat dikatakan biaya hidup di Indonesia tergolong cukup rendah bahkan di skala global.
Dan jika para pekerja migran ataupun wisatawan yang pernah ke sana dan memberikan testimoni yang mengatakan biaya hidup di negara tetangga lebih murah dari Indonesia, maka itu bukan menjadi suatu patokan apalagi dari warga negara asing. Karena warga negara asing pada sub-sub kebutuhan hidup tertentu tidak ada pengeluaran seperti penduduk atau warga negara asli. Dan ini terbukti ketika terjadinya kenaikan harga barang. Banyak warga negara Malaysia yang mengeluh. Saudara, nilai ringgit yang menjunam, kos sara hidup yang meningkat, harga barangan yang melambung tinggi, dengan beberapa barang keperluan asas yang kekurangan dalam pasaran, jelas rakyat tertekan. Ini dengan harga minyak masak akan naik, sayur akan naik, apa lagi akan naik, bawang semua sekali. Kau tahu tak, rakyat ni dia berkira-kira tau, berkira-kira, nak beli apa pun berkira-kira. Dalam ekonomi makin melingkup bawah kau, keterjaminan makanan pun kau tak boleh nak settle, telur pun dah tak ada. Aku baru je keluar daripada pasar raya. Yelah, kita nak beli barang, kita beli keperluan barang dapur macam biasa. Dan aku sangat terkejut dan tak sangka harga beras tu. Mungkin yelah sebelum ni aku tengok, aku sambil lalu, tapi kali ni aku tak boleh. Aku dah tak larat dah nak tengok harga beras tu. And then aku dah keluar, aku tak beli pun beras. Kau tahu tak, aku ada anak aku ramai. Beras tu penting sebab yelah anak-anak nak membesar. Yang aku tak faham sekarang ni, yang menteri bodoh sangat ni, aku tak pernah tahu. Aku tak pernah buat video membangang-bangangkan orang, membodoh-bodohkan orang. Aku tak pernah tahu. Ini pertama kali sebab aku fikir aku ada anak ramai. Aku bukan yang tak kerja, yang tunggu bantuan yang korang semua bagi tau. Aku berusaha nak cari rezeki. Kau tahu tak, aku rasa macam kesal, sangat-sangat kesal. Sampai tahap aku takut nak beli beras. Tapi anak-anak aku kat rumah tau. Kau faham taklah Hanat? Menteri bodoh mana yang buat barang kata beli barang tak sampai 200 sampai sebulan. Kau bagi barang-barang tu dekat aku sekarang. Bagi je barang tu dekat aku. Harga barang yang betul-betul naik korang. Memang betul-betul naik siap. Selama ni kalau macam harga barang naik kan, aku tak adalah macam terkesan sangat. Tapi kali ni terkesan sungguh korang. Masa aku tengok barang, aku macam, ini bukan naik sikit-sikit Hamlau. Ini naik sungguh. Dia bukan naik macam pusing-pusing tau. Dia naik ringgit-ringgit tau. Dan ringgit-ringgit dia tu capai 2-3 ringgit juga beza. Aku ambil, aku letak balik. Aku macam, Sibal betul apa benda kau naik sebab mahal sangat ni. Kata beras je naik Amlau. Ni apa ke benda sampai biskut aku pun naik ni Amlau. Boleh belah. Aku memang tak boleh belah pasal satu benda ni. Aku nak makan laksa. Biasanya laksa harga berapa? 5-6 ringgit kan? 10 ringgit mah dia naik harga 10 ringgit, kau faham tak? Dan jika kita membandingkan harga barang di Indonesia dengan Malaysia, maka tidak hanya melihat dari murahnya suatu harga barang. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana suatu produk bisa tersedia dan bisa ada di suatu tempat. Harga suatu barang ditentukan oleh banyak faktor, misalnya biaya produksi, biaya pajak, biaya distribusi, dan biaya tambahan. Dan ketika membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang ukurannya seperti suatu kabupaten, maka itu sangatlah jauh berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan, maka suatu produk untuk menjangkau seluruh Indonesia tentu memerlukan proses distribusi yang tidak mudah dan murah, baik dari jalur laut, darat, maupun udara. Sehingga produsen, distributor, dan penjual tidak ingin rugi dengan ongkos mengadakan suatu barang. Sehingga penentuan harga akan dilihat dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi. Dan tentunya akan berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang bukan negara kepulauan, dengan fasilitas yang sudah memadai,
lalu ditunjang dengan subsidi yang besar oleh negara, sehingga tidak segampang dari omongan para kaum sensasional. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa subsidi di Malaysia lebih besar? Mari kita bandingkan jumlah rakyat Malaysia dengan jumlah rakyat Indonesia. Anggaplah uang 1 miliar dan dibagi kepada 35 juta orang. Di situ dapat kita ketahui berapakah hasilnya. Dan bagaimana angka uang yang sama dibagi kepada 270 juta orang. Tentu hasilnya juga jauh berbeda. Sehingga jika membandingkan biaya hidup antara kedua negara, dapat dikatakan 11-12. Karena sekarang terbukti sebagian rakyat negara tetangga sudah banyak yang mengeluh dengan kenaikan harga barang. Namun kaum sensasional membuat framing seakan-akan di sana semuanya serba murah. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.